Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua orang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai navigasi menu. Apa sih itu navigasi menu? Navigasi menu itu seperti ini, yang ada menunya. Kita bisa memilih apakah kita masuk ke menu home, setting, dan yang lain-lain. Semua ada di sini. Oke? Nah, ayo kita buat. Bagaimana kita membuat prosesnya ini sampai selesai? Pertama, buatlah sebuah project baru. Pilih MPT View seperti biasa. Kita ketik saja navigasi menu untuk nama filenya atau nama aplikasinya. Terus kita pilih ya, finish. Tunggu proses gradingnya. Sambil itu kita close saja yang ini. Oke. Tunggu prosesnya sampai selesai. Yang ada di bawah sini ya. Tunggu proses gradingnya. Oke, mungkin karena lama saya skip dulu. Saya pause ya. Nanti saya kembali kalau misalnya gradingnya selesai. Oke, sudah selesai proses gradingnya. Ini adalah tampilannya pertama. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu di bagian value, di bagian string. Kenapa kita masuk di bagian sini? Karena kita ingin menambahkan sesuatu mengenai sebuah navigasi tulisan. Kita sebut saja string, name-nya itu open navigasi, dan outputnya adalah open navigasi menu. Nah, kita buat satu lagi. Tapi ini adalah close. Tentu saja di sini kita ganti menjadi close navigasi menu. Nah, setelah sudah sampai sini, supaya tidak boring temanya, kalian bisa membuat warna di sini. Warnanya kira-kira saya ambil dulu color name. Kalau kalian tidak tahu mengenai kode warna seperti ini, kalian bisa buka di komputer kalian, ketik saja Paint. Nah, di Paint ini ada pilihan warna, kalian pilih saja mau warna apa. Nah, setelah sudah memilih, contohnya saya warna hijau, ke sini-sinian. Kamu copy saja ini kodenya. Kamu copy. Kembali lagi tadi ke Android Studio. Kita sebut saja namanya adalah hijau. Terus untuk kode warnanya adalah seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sebelah sini sudah ada warna green ya. Nah, kali ini kita akan juga mengganti warna pada bagian barnya yang di atas dan bagian menunya. Kita masuk ke tema. Di tema terdapat ada dua, untuk mode malam dan mode pagi. Untuk sekarang model jenis HP sudah disediakan versi malam dan versi pagi. Tapi saya akan samakan saja. Pergi ke tema. Kalian hapus saja di sini. Hapus saja tampilan komentarnya. Hapus seperti ini. Di sini color preminya kalian ganti saja di sini. Ganti saja menjadi color hijau. Mana tadi itu? Nah, hijau. Color primernya hijau. Lalu kita juga tambahkan satu lagi, namanya itu color primary variasi. Varietin. Yap, color primary varietin. Seperti ini. Kita duplikat juga satu kali lagi. Duplikat itu Ctrl D ya.
Ctrl D untuk duplikat. Kita ganti menjadi ini adalah Android status bar. Susah. Status bar color. Oke, mungkin sudah cukup untuk sini. Nah, hal yang pertama sebelum kita masuk desain adalah kita akan membuat sebuah list. List untuk menunya bagaimana? Kalian masuk di pada rest di sini, kalian klik kanan, pilih bagian menu menuju Android Resource Direction. Bagian resource-nya kalian ganti saja langsung menu dan oke, seperti itu. Nah, sekarang ada folder baru yang disebut dengan menu. Nah, di menu sini kita buka satu lagi. Sebut saja sebagai navigasi menu. Nah, cocok ya. Navigasi menu. Mungkin seperti saja saya ketik navigasi menu. Oke, navigasi menu kayaknya. Nama filenya kita sebut saja navigasi menu. Navigasi menu. Navigasi menu. Oh, M-nya besar ya. M. Navigasi menu. Navigasi menu. Kita buka. Sudah ada navigasi menu seperti ini. Kita geser sedikit. Kita mode seperti ini. Ya, navigasi menu. Kita tambahkan dulu satu tools di sini yang itu disebut dengan XML tools yang ini. Apa sih fungsinya XML tools ini? Supaya kita bisa memanggil sebuah perintah yang menggunakan format tools seperti tools, terus tipe datanya adalah show in, terus sama dengan ketik di sini namanya navigation menu, navigation view, navigation menu. Apa sih navigation menu ini? Nah, navigation menu ini kalau kita kembali lagi, saya jelaskan langsung sini ya. Navigation view adalah sebuah atribut tambahan yang ada di Android Studio, yang dimana toolsnya ini untuk mengatur tata letak pada layout yang ada. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pause dulu ini dan silahkan baca saja apa itu tools show navigation view. Pause. Oke, kembali lagi. Nah, setelah kita sudah membuat navigation menu, saatnya kita membuat namanya group. Kenapa group? Kita akan menampung semua item atau list menunya di dalam grup ini supaya tidak berantakan. Oke. Di grupnya ini kita tambahkan dulu perintah yang namanya checking belevion seperti ini, dan kita formatnya adalah single supaya dia satu alur saja. Nah, terus dalam grup ini kita tambahkanlah menu-menunya, menu apa saja yang akan kita masukkan. Contohnya kita membuat itemnya ini kita pakai nama saja ID-nya adalah ID untuk navigasi home, terus teksnya titelnya kita sebut saja home seperti ini. Nah, sudah ada. Terus kita duplikat saja
eh kalau kita sampai contoh saja 4, kita ambil 4 di sini, 1 2 3 4, lewat ke 4. Nah, setelah home kita buat lagi namanya setting saja, navigasi, setting, terus kita ganti sini setting, terus oh ya, supaya rapi. Terus di berikutnya kita sebut saja namanya itu share, navigasi, share. Kita sebut saja share di sini. Terus yang terakhir kita sebut saja navigasi untuk about. About ini biasa kalau di Android di program-program yang lain eh, menjelaskan deskripsi mengenai aplikasi ini aplikasi apa. Biasanya ada about us. Ya, besar sekali. About us seperti ini. Nah, mungkin kita bisa menambahkan satu lagi. Kita sebut saja item Android ID. Android ID. ID di sini kita sebut saja navigasi untuk logout. Navigasi untuk logout seperti ini. Sebut saja titelnya adalah logout seperti ini. Nah, di sini kalau kita ingin misalnya posisi logout ada jaraknya sama about, kita bisa melakukannya penyusunan lain, membuat sistem lain karena ini apa ya? Ini item yang ada di sini akan terpanggil menjadi satu grup. Kita keluarkan saja dulu ini navigasi untuk logout. Mungkin kita cut saja dulu supaya dia ada sedikit rongganya di bawah ya. Kita panggil di sini. Terus di bagian item kita kasih, aduh, tuh, cut saja dulu ini. Cut. Saya buat item satu lagi. Sebut saja itemnya ini berguna sebagai garis kosong, ya spasi lah, spasi seperti ini. Membuat garis kosong dulu. Terus garis kosong yang dimana posisinya nanti itu dia ada di antaranya ini. Nah, kita bungkus lagi dengan menu, dan di sini kita paste item. Nah, kalau kita lihat ada rongga kosong, karena rongkanya kosong ini dibungkus dalam sebuah item yang dimana ada space kosong, satu, dan dibungkus lagi sebuah menu lain, makanya ada space-nya khusus tersendiri untuk layout ini. Seperti itu. Nah, supaya ingin mempercantik lagi, bukan sekedar teks, kalian bisa menambahkan icon-icon yang ada di drawbar seperti ini. Contohnya kita masuk di new, di bagian vektor. Nah, di bagian vektor ini kalian bisa klik di pada clip art. Kalian bisa pilih saja apapun yang ada di sini. Contohnya saya ketik home. Oh, tidak ada. Setting. Oke, ada setting. Setting ada. Next. Finish. Oke, setting ada. Kita cari lagi apakah ada namanya share. Untuk share kayaknya tidak ada. Yap, tidak ada menu share.
Tidak ada menu share. About us. About us berarti itu tentang kita. Yang cocok kira-kira itu mana, Dik? Hmm, Nah, about us. Oke, finish. Nah, mungkin di bagian setting tadi kita tambahkan satu item, sebut saja icon. Dipanggil tadi namanya base apa tadi? eh app setting sudah ada. Terus di bagian about us tadi namanya attribute icon attribute. eh Atribut seperti ini, about us. Perhatikan baik-baik, biarpun dia logonya seperti ini, tapi di sebelah sini kalau kalian kentarai, bentar saya kasih terang sedikit. Kalau kalian kentarai, di sini logonya berbeda dengan ini ya, tapi tampilan view-nya di sini memang agak random atau bug. Ada kalanya mengikuti dari sini, ada juga tidak. Contohnya dia cuma mengambil satu simple dari sini, sedangkan sudah ada base one untuk about us. Nah, kalau teman-teman ingin mencari icon-icon seperti ini tidak ada di dalam factory ini, kalian bisa menambahkannya secara manual. Ada di sini, Fluction. Di Fluction ini kalian bisa cari saja icon, stiker, apapun yang ada di sini dengan format SVG. Kenapa format SVG? Karena di sini drawbar, kalau kita melakukan vektor, dia cuma menerima format SVG seperti ini. Nah, ada yang kurang adalah home dan share. Jadi kita ketik saja dulu home. Cari. Menu home, saya akan pilih yang ini saja. Pilih yang ini. Kita, PNG ya. Yang itu dulu. Format sort by outline hard disk gradient. Ini SVG premium. Wow. Oh ya, kita ambil yang free saja. Sini animate icon, ini interface icon. Ini free ya. Di sini menu home kita, kurang cocok. Biarlah. Kita download saja bentuk SVG-nya. Taruh di sini home. Terus untuk share berarti ini saja, global. Nah, kita panggil di sini di Android Studio, klik belum ada ya, vektor, buka location, pilih menunya di mana. Berhubung tadi ada di desktop, ada itu home, kita pilih finish, next, finish. Kita panggil lagi di sini home, icon home, gitu kan, buka lagi, dia akan mengikuti sebelumnya menunya untuk yang ini. Lanjut share, kita update lagi, view vektor, tambahkan globe, next, finish. Di bagian sini share icon globe. Oke, tahap membuat menunya sudah selesai. Tahap berikutnya adalah kita akan membuat namanya header atau bagian atas di atas menu tadi. Nah, kita buka di bagian layout, kita sebut saja di sini header header navigation. Header navigation.
navigation, header navigation. Kita buat header navigation. Oh ya, hampir lupa. Kita pakai linear layout saja supaya lebih gampang. Linear layout. Nah, di mana linear layoutnya ini kita sebut match parent, orientationnya menjadi vertikal. Untuk height-nya supaya dia tidak menutupi satu layar, kita pakai kira-kira ukurannya 175 dp. Kira-kira tingginya cukup sampai sini. Terus format itemnya nanti kita sebut saja bagian bawah, berarti bagian gravitasinya di sini kita pilih paling bawah seperti ini. Dan kita kasih sebuah margin itu ya paddingnya. Kita sebut saja panggil padding. Paddingnya itu kita atur 15 saja. Nah, 15. Nah, yang pertama kita bisa menampilkan foto dengan cara kalian bisa tag and draw bagian image ini, image foto, taruh di sini, add import direction, kalian bisa pilih di sini, atau saja, atau kalian bisa pakai di sini di bagian dropper. Tuh, bentar saya kasih gini. Di bagian droppernya ini kita tambahkan lagi image access, atau kalian bisa buka folder kalian, pilih file yang mana, copy, kalian klik kanan sini dan paste, maka sudah terkirim logo. Nah, kita tinggal ganti dulu sini adalah logo dropper logo seperti ini. Oke, kayaknya kita mau ganti dulu warnanya di atas supaya ada warnanya. Kita sebut di sini ganti namanya background. Backgroundnya itu kita sebut tadi yang hijau seperti ini. Delete. Oke, hijau seperti ini. Terus kita tambahkan satu teks lagi supaya ada di bawah logo. Kita sebut saja text view, warp content. Terus teksnya navigasi menu. Kita rubah warnanya, kita kasih style dulu supaya dia bold, tebal. Terus kita ganti warnanya color menjadi white. Ini white sudah otomatis ada ya, karena tadi di bagian color cuma ada black dan white untuk awal-awalnya. Alhamdulillah. Terus di sini kita tambahkan lagi namanya size, text size. Text size-nya di sini kita menggunakan ukuran 20 sp. 20 sp 25 lah. 25 sp. Yap, cukup begini. Oke, bagian headernya sudah selesai. Saatnya kita masuk di bagian di bagian activity-nya, di activity main-nya. Di sini ya. Nah, kita rubah dulu constraint layout-nya menjadi drawbar layout. Nah, apa sih itu drawbar layout? Oke, saya jelaskan dulu. Drawbar layout di sini
adalah sebuah komponen di Android Studio yang dimana dia itu mengatur bagian drawer atau bagian wadah. Sebagaimana sih tampilannya? Kira-kira seperti ini. Ini adalah drawer yang kita buat. Ini namanya drawer yang di pinggir ini. Ini drawer ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa pause dulu video ini dan silahkan baca. Oke, kembali lagi. Setelah kita sudah membuat drawer, di sini kita akan membuat ID-nya terlebih dahulu. ID-nya untuk yang ini, ID-nya ya. Kita buat ID-nya menjadi drawer layout seperti ini. Terus kita masukkan 50 Windows menjadi true. Terus kita masukkan open drawer itu bagaimana ya bilangnya, dimana terbuka drawernya. Kalau kita perhatikan tadi di sini dia dari kiri ke kanan. Dalam istilah Android Studio itu dimulai dari start. Jadi open drawernya itu dimulai dari titik start, kiri ke kanan seperti ini. Oke. Nah, kita buat komponennya dulu. Hapus saja dulu ini. Nah, komponen karena kita di sini Android Studio activity-nya sebagai tumpuannya, jadi kita buat di sini ya. Kita buat di sini linear layout, match, terus orientationnya menjadi vertikal. Kita tutup dan enter seperti ini. Di bagian bawahnya kita panggil namanya toolbar. Toolbar kita pakai yang di atas, di bawah ya. Bisa di atas, di bawah, bisa di bawah, terserah kalian mau pakai yang mana. Toolbar. Terus kita tentukan saja untuk toolbarnya lebarnya match parent, dan untuk ketinggiannya kita kira-kira set saja sekitaran 50 lah, bukan 55 dp saja, 55 dp. Terus kita panggil ID-nya itu kita panggil toolbar. Toolbar seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa panggil lagi warna yang kita ingin gunakan, color. Kita sebut background hijau seperti ini. Oh ya, apa sih itu toolbar? Mana itu? Toolbar itu di atas ini ya, di atas ini. Dan kenapa height-nya saya kasih ada batasnya supaya dia tidak terlalu turun ke bawah, seperti itu. Nah, setelah itu kayaknya sudah cukup. Nah, kita buat satu lagi namanya frame layout. Frame layout karena di sini akan kita menempatkan namanya frame. Frame-nya semua di sini. Jadi kita panggil saja match di sini. Ukurannya kasih match saja, match parent. Di sini juga match parent. Supaya frame-nya, kalau kalian perhatikan sebelah kiri ini, frame-nya akan seluruhnya di sini, frame layout. Nah, kita kasih ID-nya dulu. ID-nya kita kasih nama saja fragment container. Cukup begini. Nah, setelah itu kita tambahkan menu di luar dari linear layout. Kita panggil namanya navigation menu. Ini ya. Google Navigation menu view seperti ini.
Untuk ketinggiannya kita set saja menjadi warp content. Untuk ketinggiannya kita panggil match parent supaya dia itu tingginya atas ke bawah. Terus kita panggil ID-nya, ID navigasi view seperti ini. Terus gravitasi kita mulai dari star, gravitasinya ya. Seperti ini kalian perhatikan. Star ini ya, kiri ke kanan. Terus kita taruh tadi headernya yang telah kita buat. Header itu header navigation. Terus kita panggil menunya yang ini ya, navigasi menu yang ini. Menu kita panggil navigasi menu. Oke, sudah ada keluar. Untuk layoutnya adalah header yang ini ya, yang ini, dan aktivasinya untuk sini. Oke, kayaknya sudah cukup. Navigasi header. Oke, aman. Oke, kalau sudah, tunggu dulu. Height-nya max parent. Navigasi hidden. Oke, di hidden-nya ada batasannya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tambahkan frame-nya terlebih dulu. Pak, di sini pertanyaannya, kenapa kita membuat frame bukan pakai activity? Oke, saya jelaskan dulu. Apa sih bedanya frame dan activity? Secara umum, frame dan activity seperti ini. Kalian bisa pause dan baca saja. Oke, saya jelaskan dulu secara sederhananya ya. Di sini pen, anggaplah ini activity. Ini activity. Nah, activity itu dia akan menggendong frame. Di sini semua frame. Di sini ada frame. Nah, makanya semua berapa banyak pun frame, dia akan terdiri dari satu activity dan semua datanya akan dipegang sama activity ini. Sedangkan kalau activity kita gunakan, dia itu dua activity yang berbeda dan setiap melakukan transaksi keduanya, kita harus melakukan komunikasi terlebih dahulu karena mereka terdiri dari pulau yang berbeda. Dia berdiri masing-masing di tempat yang berbeda. Sedangkan frame, dia berdiri di satu activity. Mungkin secara kasarnya seperti itu ya. Balik lagi. Balik lagi di Android Studio. Karena berhubung navigasi menu kita buat tadi 1, 2, 3, 4. Berarti kita buat frame kosong. Blank. Kita sebut yang pertama adalah home fragment. Terus kita buat lagi blank, apa tadi tuh, setting fragment. Terus kita akan buat satu fragment lagi, kita sebut namanya fragment apa ya, apa tadi tuh, share. Alhamdulillah. Kita panggil lagi satu, mana tadi tuh, frame adalah about.
maka sudah ada 4 frame dari terdiri masing-masing frame yang ada di sini ya. Nah, supaya framenya bersih, kita pertama itu menghapus semua hal yang kita tidak gunakan. Contohnya seperti ini. Kenapa kita hapus? Karena kita takutkan adanya hal yang dipanggil di sini, padahal kita cuma ingin membuat frame kosong, layar kosong. Jadi kita hapus saja ini, hapus yang ini, parem. Hapus saja juga ini, tidak terlalu berguna. Kita sisakan saja on click listening sini. Di sini kita hapus seperti ini. Seperti ini. Oke. Aduh. Kehapus. Sorry. Kehapus yang ini. Kelasnya, sorry. Kita hapus dulu ini. Sip. Di bagian atas kita hapus parem. Bagian bawah kita hapus yang ini. Jadi kita sisakan saja kelas dan juga overhead untuk read. Lakukan semuanya di masing-masing. Di about, di home. Berarti home kita hapus dulu ini. Hapus dulu ini. Oke. Terus di setting kita hapus ini. Kita hapus yang ini. Oke. Di sini ke terakhir. Hapus. Oke. Sudah cukup. Saya close dulu semua ini. Terlalu banyak, nanti pusing. Nah, setelah kita mengatur bagian situnya, kita juga jangan lupa untuk mengatur XML-nya untuk masing-masing frame. Pertama dari frame about, berhubung dia paling atas. Frame layout-nya kita ganti menjadi relation layout. Apa sih itu relation layout? Saya jelaskan. Dimana relation layout itu dia harus memiliki subjek untuk menyusunnya. Contohnya, saya gambarkan saja. Contohnya itu objek pertama di sini. Nah, kalau kita ingin membuat objek lainnya, jadi kita harus menambahkannya. Dia berada di objek A, di sebelah kirinya. Di sini objek B berada di bawah dari objek A. Seperti itu relation layout. Nah, berhubung saya tidak menggunakan terlalu detail seperti itu, ya saya cuma ingin taruh di tengah supaya lebih gampang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pause saja dan baca saja ini. Sudah? Oke, kembali lagi. Di sini di bagian teksnya kita ganti saja namanya menjadi about us fragment. Terus kita kasih dia size-nya 30 lah, 30 sp. Terus kita kasih stylishnya menjadi bold. Terus kita rubah saja warnanya juga, color kita pakai warna hijau. Terus kita match parent berarti kita kasih warp parent, warp content maksud saya. Terus posisinya di mana? Kita buat posisinya sini center point, dimulai dari awal true. Seperti itu. Dia berada di awal parentnya. Parentnya ini lingkaran, dia berada di tengah seperti itu. Nah, kita copy saja ini. Masuk di bagian semua frame home,
kita rubah menjadi relation, kita blok, paste, ganti namanya menjadi home fragment, maju ke setting lagi, buka interface-nya, relation layout, kita paste, ganti menjadi setting, menuju lagi ke frame share, ganti menjadi relation, kita buat saja tampilannya menjadi share fragment, share, aduh typo, share, aduh biarlah takal dosa mi. Oke, sorry ya typo, share, maklum Indonesia. sorry tidak boleh dianukan. Terus oke, 1 2 3 4. Oke, sudah semua. Kita close di sini. Mana close-nya? Nah. Oke, tahap berikutnya adalah tahap coding. Di itu kita masuk ke activity. Oh, sebentar ya, saya mau minum dulu, haus. Oke, balik lagi. Di sini kita panggil nama variabel baru, privat latte var. Kita panggil drawable layout untuk layout. Makanya tadi kita panggil di activity-nya kita menggunakan drawable. Mana tadi activity. Terus setelah kita sudah membuat ini, kita cantumkan key ke dalam find to ID supaya kita bisa temukan key dia connect kemana. Jadi di sini kita panggil drawber tadi yang di atas, terus find to by ID. Di sini drawber, tipenya drawber, dan kita ID drawber layout. Drawber layout yang mana? Yang ini. Nih, di namanya ini. Oke. Berikutnya setelah kita membuatnya itu, kita menggunakan lagi namanya toolbar. Kita membuat variabel baru, kita sebut saja toolbar seperti ini. Dan toolbar itu find, oh ya, salah sini, hampir salah, sama dengan find to by ID, tipenya adalah toolbar. Terus kita panggil di sini ID titik toolbar. Nah, terus kita centang di sini. Kita panggil set super actionable. Kita panggil toolbarnya. Toolbar. Oke, saya jelaskan di sini kenapa error di bagian sini. Mungkin ada beberapa error, ada juga beberapa tidak. Jikalau error di sini itu bermasalah di bagian impornya, di bagian import ini, toolbar ini. Jadi kita bisa rubah tadi. Saya berubah komentar dulu. Kita sebut import Android mati X, terus titik appcom titik widget titik toolbar. Nah, setelah kita menggantinya, maka toolbarnya di sini tidak menjadi error. Oke, kalau sudah, kita next lagi, kita akan membuat namanya navigasi view. Kita buat variabel navigation view seperti ini. Terus navigation view itu find to by ID, tipe datanya adalah navigation view. Terus
dia cantum di r.id.navigation view. Yang mana itu? Yang ini. Navigation. Oh iya, untuk toolbar itu yang mana? Yang ini toolbar. Tadi toolbar yang kita buat. Oke, setelah sudah itu kita buat perintah. Perintahnya sama seperti one click listener. Kalau kita menggunakan navigasi view ini, kita akan melakukan sebuah perintah. Jadi ketik di sini, panggil lagi variabel yang di atas, navigation view, terus set navigation select listening. Sebut saja this. Seperti biasa, kita panggil implementationnya. Implementationnya saat kita melakukan ini, saat melakukan set navigation listening, prosesnya ada di sini. Di sini ya. Nah, untuk itu mungkin kita skip dulu. Kita tambahkan lagi variabel yang lain. Itu variabel toggle. Toggle. Terus sama dengan action bar toggle. Nah, kenapa saya menggunakan nama toggle? Toggle itu apa sih? Nih, kalau yang tidak tahu toggle itu apa? Yang ini. Ini. Yang selalu ada di menu di HP-HP yang biasa sebagai tempat menunya. Ya ini ya. Kalau kita cari di Google, toggle itu. Aduh, kenapa ini? Android. Nah ini menu-menunya, suite-nya, menu-menu semua. Tuh, lebih jelasnya yang ini. Ini toggle. Ini toggle. Oke. Kembali lagi ke toggle ini. Kita panggil di sini this. Terus panggil menjadi drawbell layout. Terus menggunakan toolbar. Terus di sini yang kita sudah buat di awal tadi, sebuah string yang disebut open navigation, lalu ditutup dengan alhamdulillah r string alhamdulillah close navigation seperti ini. Nah, terus kita panggil drawernya atau drawer layoutnya yang ini di bawahnya, drawer layout titik add titik add bukan apa itu, that drawer listening adalah toggle. Kita panggil kembali toggle yang di bawah sini. Terus kita panggil lagi toggle-nya, toolbar toggle untuk melakukan sintaks. Oke. Nah, kalau sudah kita kalau sudah kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Kita akan membuat sebuah perintah untuk melakukan replace. Replace itu ya mengganti frame A menjadi frame B. Itulah replace. Nah, cara menggantinya kita buat saja di kira-kira di bawah sini. Ya, di bawah sini kita panggil private fun replace fragment. Mungkin kayak gitu. Sorry kalau typo. Terus dengan tipenya adalah fragment to fragment. Fragment to fragment. Kita membuat sebuah perintah listingnya.
kita sebut saja variabel, membuat variabel baru yang disebut transaction, yang dimana transaction itu memiliki tipe data fragment transaction, yang dimana dia itu terkonek menjadi supporting fragment manager dot apa itu untuk begin transaction, melakukan secara baru begin, terus di bikin transaction. Oke. Terus kita panggil lagi di bawahnya drawbell apa nama itu, trans yang di atas transfer dot commit, seperti ini, transmission dot commit. Maka kita sudah melakukan pengimplementasian replacement. Oh ya, kita tambahkan satu lagi tambahan, Kang. Untuk awal kita buat logika dulu. If jika untuk save interactionnya adalah kosong, maka dia itu replacement fragmentnya dia akan pindah menjadi home fragment. Dia akan pindah ke home fragment. Terus untuk navigation view-nya ini dia selurus ya. Navigasi view-nya kita panggil untuk melakukan set checking item. Terus yang dimana itemnya itu memiliki ID, di mana lagi tuh? Oh ya, navigasi home. Navigasi home yang mana? Yang ini. Nah, saat saya jelaskan dulu. Saat prosesnya baru dimulai, kan terdapat sebuah lembaran kosong. Nah, kalau kosong, dia akan masuk ke home fragment. Yang lebih jelasnya dia akan masuk ke sini, ke home fragment ini. Salah. Di sini ke home fragment. Dia akan masuk ke sini. Nah, setelah itu setelah membuat representnya, kita membuat namanya apalagi untuk melakukan tombol back di sini kita panggil namanya on breakbacks. Kita panggil dulu istilahnya. Di sini if jika draw labelnya is drawer open, itu gravity si compactnya menjadi start, dimulai. Terus saat proses start dimulai, drawber layoutnya akan melakukan close drawber, yang dimana isinya gravitasi komponen dot start, seperti itu. Kita buat else-nya, on back
on back presentation titik on break press. Nah, di sini teman-teman, apabila kalian punya error seperti ini, berarti dia tidak link ke sini dan dia juga tidak link di sini. Jadi supaya dia bisa di link, kita pakai ini, kita memanggilnya supercell missing atau kehilangan kayaknya sini. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang ini, yang dari sebelah sini, tampilan navigation-nya. Kita panggilkan di sini when item bertemu dengan item ID, maka kita panggil RID navigasi home itu beralih ke replacement, mengganti frame sebelumnya menjadi home fragment seperti ini. Nah, lakukan sampai 4 kali sampai semua itemnya sudah dibuat tadi. Jadi berikutnya RID apalagi berikutnya itu about navigasi setting dulu. Navigasi setting tadi yang kedua. Replacement fragment, setting fragment seperti ini. Berikutnya reg id navigation share, kita mengganti frame-nya menjadi share fragment. Next, RID navigasi about, dia akan mengganti replace frame-nya, mengganti frame-nya menjadi about fragment. Nah, oh ya, ada tadi kita buat tombol logout, tapi tombol logout-nya kayaknya belum ada fungsinya sama sekali. Mungkin kita panggil saja sebuah printer. Di sini untuk tombol logout, navigasi logout, dia melakukan print. Kalau di Android Studio kita sebut namanya TOAS. Terus untuk membuat sebuah pesan, make text. Di sini this, dia akan membuat pesan namanya logout. Logout, atau kita panggil saja biar deh logout. Supaya kalau kita mengklik nanti pilihan logout, akan muncul pop up teks yang menyebutnya sedang logout. Terus kita panggil durasinya berapa lama dengan cara toas apakah dia ingin panjang durasi munculnya atau cepat saja. Short, cepat dalam artian setelah dia klik informasi teksnya ada tapi nanti akan hilang. Nah, terus jangan lupa kita tambahkan perintah show seperti itu. Nah, terus jangan lupa kita menggunakan returner untuk pengembalian. Tapi kita melakukan close dulu, drawable layout, titik close drawable drawer, terus kita sini sebut gravitasi component titik start.
dan terus return true. Nah, mungkin sudah selesai. Saatnya ngebuild. Aduh, karena makan waktu, mungkin saya pause saja dulu. Nanti saya munculkan kalau selesai. Oke, kembali lagi. Buildnya sudah selesai. Dan kita lihat, oke, navigation menunya. Oh, tidak ada logonya, berarti di bagian headernya ada bermasalah. Oke, framenya belum berganti, berarti bagian framenya ada masalah. Dan untuk logoutnya, oke, logoutnya berhasil. Kita perbaiki satu persatu. Pertama itu di mana tadi? Di bagian navigationnya yang tidak ada logonya, kita pilih sini, bagian sini. Mungkin kita coba kasih pending atau spasi 15 dp saja, coba kita run. Oke, belum ada. Berarti dia kena di sini. Oh iya, kita akan melakukan tadi tag and draw. Coba kita ganti menggunakan paket tag saja. Image view, warp content, masukkan sumbernya adalah logo dan ditutup. Oh, terlalu besar kayaknya. Kita kasih kecil, mungkin seperti ini, atau kasih sama saja 95 dp. Oke, coba kita run. Oke, sip. Tampilan logonya sudah muncul, berarti bagian framenya di sini belum. Kita coba lihat dulu ke frame activity-nya. Kita cek di activity main-nya, frame sudah ada dan dia tidak tertutupi dengan toolbar, karena toolbarnya untuk ketinggiannya dia menggunakan 55, jadi dia tidak full menutup. Berarti bukan salah toolbar, berarti dia salahnya di activity. Kita perhatikan back di activity. Di bagian repression kita belum memanggil perintah untuk mengganti repressionnya. Langsung terlangkai menjadi transmission.commit. Kita panggil di sini perintahnya transaction dot untuk mengganti repression ID pada sebuah fragment container dot fragment dot replacement red ID fragment. Jadi di sini kita belum memanggil tadi ini yang mana mau diganti, dan kita mau ganti frame ini dengan semua frame-frame yang ada. Jadi kita coba ganti dan coba play. Sip, beraksi home pack. Oke, karena dia null, dia diawali dengan navigasi home. Kita coba pindah ke setting, bagus. Share, nice. About us, oke. Dan logout karena short cepat hilang ya. Home. Oke. Itu saja penjelasan mengenai navigasi bar. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Insya Allah kalau bisa saya baca ya saya baca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.